berharap Ibu Ria bisa hadir kembali malam hari ini. Tapi sayang sekali kami tidak bisa menemui yang bersangkutan. Tapi sang suami berhasil kita datangkan pada malam hari ini. Selamat malam Pak Sugi. Selamat malam, Mas. Ya, jadi seperti yang sudah diceritakan mungkin bahwa waktu itu Ibu Ria datang ke sini bercerita bahwa suaminya Bapak, betul? Iya. Nah, kita pakai nama Ibu Ria, nama samaran ya Pak ya. Kita juga pakai nama Pak Sugi untuk menunjukkan identitasnya. Waktu itu Ibu bercerita bahwa suaminya mabuk-mabukan, judi, dan lain-lain. Bahkan sampai berurusan dengan rentenir dan akan mengorbankan anaknya sendiri. Betul begitu Pak? Sebenarnya gini, Mas. Saya bisa seperti itu karena saya didesak terus, Mas. Siapa yang mendesak? Anak istri saya. Memang beberapa hari yang lalu saya sempat berantem sama istri. Terus akhirnya dia kabur dari rumah. Ya itu masalah, banyak masalah utang. Kenapa saya bisa lari ke judi? Karena memang tuntutan itu loh, Mas. Jadi masalah hutang menurut Bapak bisa diselesaikan dengan judi? Ya sebenarnya enggak juga. Oke. Karena saya terpaksa, Mas. Mabuk-mabukan juga terpaksa Pak? Saya stres, Mas. Anak saya itu nuntut kehidupan yang kalau pergi harus naik mobil sendiri. Terus HP harus paling terbaru. Istri saya juga nggak mau kalah, harus ya nggak bisa sesuaiin sama pendapatan saya, Mas. Jadi Bapak merasa tidak bisa memenuhi tuntutan dari anak dan istri dan Bapak lari ke judi dan mabuk-mabuk. Awalnya sih, Mas, cuman ada teman yang nyoba, lo ini ya nyoba-nyoba awalnya. Untuk lari dari masalah sebentar begitu. Iya, awalnya nyoba-nyoba, terus kok ternyata enak. Tapi selesai masalahnya Pak? Ya itu, Mas, ternyata dari Parah. keenakan itu lama-lama saya ketagihan, malah makin punya utang, Mas. Urusan sama rentenir itu gimana ceritanya Pak? Nah itu, Mas, yang bikin saya kena utang saya banyak. Sampai dia istilahnya anak saya yang jadi jaminan, Mas. Jadi sekarang Bapak menjaminkan anak Bapak di bawah sang rentenir? nggak ada cara lain gitu kok selain menjaminkan anak bapak. Itu dia. Nggak tahu, saya nggak tahu. Makanya saya lari ke, kadang saya mabuk. Terus kalau masalahnya hutang, istri Bapak juga sempat cerita kalau Bapak ini ada perempuan lain. Itu gimana? Oke. Baik. Bapak kan sudah datang ke penembus mata batin. Dan tadi Bapak juga sudah cerita bahwa ada masalah seperti ini. Istri Bapak pergi, sekarang anak Bapak menjadi jaminan di tangan rentenir. Hutang juga belum selesai. Bahkan Bapak ada perempuan lain. Masih ada harapan baik nggak Pak? Siapa tahu mungkin bisa dapat solusi dari sini. Ya itu makanya Apa harapannya? saya bisa lunasin utang saya, anak saya balik lagi. Saya nggak tega, Mas. Nah ini sebenarnya tanpa sepengetahuan tim, saya udah janjian sama yang ngutangin saya. Ya mungkin dia udah nyampe sini, maksudnya ya biar masalah saya selesai gitu. Saya mau tanya ke teman-teman biduan sebagai seorang wanita ya, kalau punya suami seperti ini gimana sikapnya? Ya pasti
saya sebagai perempuan pasti bakal ngelakuin hal yang sama kayak istrinya bapak gitu. Karena kan nggak terima juga gitu. Karena hal itu juga dibikin sendiri sama bapaknya Iya. itu gitu. Jadinya bakal ngelakuin hal yang sama pasti. Iya kalau gitu. Mereka nuntutnya yang macam-macam, Mbak. Harusnya kalau misalnya mereka nuntut yang macem-macem, bapak sebagai suami itu omongin pelan-pelan, kasih tahu pelan-pelan, Kasih pengertian, ya? kasih pengertian pelan-pelan sampai akhirnya mereka ngerti. Nanti pelan-pelan mereka akan ngurangin sendiri kayak gitu loh. Harusnya. Sudah. Jangan-jangan mungkin karena mereka melihat bapak hidupnya kok sepertinya ya berkecukupan, mabuk, judi, bawa perempuan. Itu ya mungkin daripada uang kemana-mana ya udah kita minta ini itu. Bisa jadi. Emang dari dulu atau enggak? Kayak mabuk atau Main perempuan. Enggak. Oke, baik. Kita akan tanya pendapat sahabat kami ya. Mudah-mudahan bisa dapat solusi dari masalah yang dihadapi. Berikut ini adalah sahabat kami yang akan kita undang di sini. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sugi, dengan tanggal lahir 15 Oktober 1979 dan mendiami nomor rumah 21. Sosok pria yang berkepribadian tegas dan sangat bertanggung jawab atas apapun yang sudah ia pilih sebagai jalan hidupnya. Saya melihat saat ini ia sedang berada dalam sebuah tekanan batin yang sangat kuat. Rasa tekanan itu seperti membelenggu dalam sebuah keterpurukan. Semoga ia akan menerima hasil yang bahagia karena kebesaran hatinya. Saya merasakan aura yang sangat negatif di sekitar saya jika saya berdekatan dengan Pak Sugi. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Saya berhadapan dengan Pak Sugi. Ya. Dengan tanggal lahir 15 bulan 10 1979 dan nomor rumah 21. Ya, Pak Sugi ini waktu itu istrinya pernah datang ke sini, Roy. Tapi karena ada partisipan dari luar kota, dari Medan waktu itu, terpaksa kita prioritaskan. Yang galak itu ya istrinya ya. Betul. Dan waktu itu kita coba untuk jemput lagi, kita undang istrinya datang ke sini, tapi sayangnya bersangkutan Tidak mau. pergi meninggalkan rumahnya dan waktu itu Pergi ada- meninggalkan rumah Pak Sugi langsung. Iya, ada sang suami. Waktu itu kan Ibu Ria cerita tuh suaminya suka mabuk, bawa perempuan, judi, bahkan anaknya juga dijual. Betul. Saya Memang udah ceritain. mengakui seperti itu. Gimana, Pak? Bahkan anaknya dijual untuk judi. Saya nggak jual. Dijadikan jaminan kepada rentenir Jaminan. Astaga. untuk menyelesaikan utang-utangnya begitu ya. Iya. Tapi sorry, mohon maaf saya mau nanya. Dijadikan jaminan itu who can guarantee that, you know? Iya. Bisa ada in terms of ini nggak? Maksudnya anak gue cuma jadi jaminan, tapi lu nggak gitu. Nah, itu dia. Siapa yang bisa jamin kesepakatannya itu? apa nih waktu menjaminkan anak ke rentenir itu? Nah itu dia. Iya, maksud saya itu. Ya kan? Nah, itu makanya tadi saya bilang saya nggak tega karena takut anak saya diapa-apain. Saya Karena nggak ada jaminan apa-apa. iya. Tuh kan, pasti udah kenapa-napa. Makanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Kalau menurut kamu anaknya yang dijadikan jaminan sekarang kondisinya tuh gimana, Roy? Saya merasakan kondisi sang anak. Saya tahu nama anak dan tanggal lahirnya. Cewek. Cewek atau apa? Cewek. Cewek. Cewek pasti. Sorry, namanya siapa? Tanggal lahirnya 20 Desember 99 ya. 20-an umurnya. 2000. Iya. Berarti 20 tahun sebenarnya. Iya. Astaga. 2000 berapa? 99. Oh, oke. 99. Dengan Pak Sugi 15 bulan 10 1979. Sugi. Di sini kelihatannya anaknya namanya siapa tadi ya? Itu menderita lahir dan batin.
Saya ngerasa Debbie sudah di karena tidak bisa secepat itu gitu loh. Jadi Debbie itu dia udah nggak bisa buat apa-apa aja. Gue mesti gimana nih? Ya udahlah, gue serahin diri demi Gak berdaya gue. gitu. Saya ngerasa di sini benar-benar ini apa kehilangan kepercayaan diri karena memang seorang wanita jika tidak ada rasa cinta lalu melakukan dengan orang yang lebih tua lagi itu rasanya kayak ini kayak gue dihancurin dan ini sama bapaknya sendiri ya nggak sih? Hancur lahir batin pasti. Nih ya bakalan percaya lagi nggak sama bapaknya? Enggak. Yes. Kamu akan kehilangan kepercayaan sama anak kamu lah. Bapak nggak bisa cicil pelan-pelan gitu utangnya mungkin? Mau nggak dia sebenarnya Atau untuk dicicil. kasih keringanan gitu? Iya kayak gitu diobrolin gitu. Utangnya udah terlalu lama, Mas. Utangnya berapa duit ya? Iya, Kalau saya banyak boleh banget tahu. emang. Ya, ada 100 lebih. Tapi tadi kan Bapak juga bilang sang istri juga pernah cerita itu dia waktu itu. Katanya Pak Sugi ini juga bawa perempuan lain. Nah itu. Ada selingkuhan. Iya betul sekali. Gimana tanggapan kamu? Saya mengiyakan kalau Pak Sugi diam-diam seperti air danau yang tenang, tapi juga mempunyai jiwa hawa nafsu seksual yang tinggi. Walaupun terlihat kalem ya dia, tapi saya merasakan ya, ketika saya megang dia juga punya perasaan ingin. Oh, aku tahu bahasanya. Saya nangkep dari kepalanya kalau dia ingin merasakan nafkah batin yang belum pernah dirasain lagi setelah istrinya ilfil. Jadi haknya sebagai suami nggak didapatkan begitu Pak? iya, Pak. Iya, Pak Sugi. Dan aku ngerasa nih ya di dalam pikiran dia nih ya, sebenarnya dia jadi bulan-bulanan loh. Aku antara dua nih, Sugi, Bay, kasihan atau marah. Dia jadi bulan-bulanan dibentak-bentak loh, Bay. Dan saya membaca pikiran dia nggak dapet itu lagi dari istrinya, sehingga dia terpaksa menyalurkannya kepada wanita lain. Itu bisa dikatakan selingkuh nggak, Bay? Iya. Oke. Apa jajan? Pak, Sama jajan. aja. Oh, sama aja. Sama Bapak jajan apa piara? Jujur sama saya. Jajan, Mas. Nah, sekarang langkahnya apa nih, Pak Sugi? Apa yang ingin kamu sampaikan ke saya dan apa yang harus saya bantuin? Saya mau tahu dulu sebelum minta bantuan dari Roy, Bapak udah ada usaha nggak untuk mencari kabar anaknya, Iya betul. menyelesaikan Keadaannya masalahnya, gimana? keadaannya gimana? Ya, itu tadi saya udah berusaha ngubungin yang ngutangin saya itu. Udah coba Terus? Bapak hubungin? Coba bisa telepon. Makanya coba. Apa? Terus? Pas pengetahuan Mas Roy sama ini saya udah janjian Janjian di di sini sini ya Oh. untuk bantu nyelesain masalah ini, Mas. Jadi, untuk Pak, menyelesaikan. Jadi Saya udah Bapak pusing banget, Mas. pusing banget ya. Dan Iya, saya kepingin Bay, perasaan kalau bisa seorang dicicil ayah. dicicil Ya. gitu. Maksudnya kalau Mas Roy sama Mas Bayu bisa bantuin untuk ya udah dicicil aja gitu kan, siapa tahu. Iya, kita kalau mau denger ya sama Iya, orang kalau itu. mau. Kalau orang muda. Kasian loh, dia sebenarnya Kasian juga anaknya saya juga. jadi kasihan. tapi Bapak tuh pernah melakukan pembayaran nggak sebelumnya? Nah itu dicicil atau apa gitu. Sudah pernah. Sudah pernah. Jadi maksudnya kelihatan kalau Bapak emang ada niat, Niat, ada kemauan. itikat baik untuk Iya. bayar gitu. Mm-mm. Karena Kemauan yang untuk utang ya mungkin karena terlalu banyak. Bayarnya tapi bukan lewat utang kan? Apa utang lagi ke tempat lain? Gali lubang tutup lubang. Iya. Ah, Nih, fakta-faktanya udah jelas. Gali lubang, tutup lubang. Nggak akan ada selesainya. Minjem, kamu bisa kehilangan kepercayaan loh sama orang loh. Makanya pusing. ya namanya juga. Bapak nama aslinya? Ya Mirip, mungkin Pak. Nih, Bay.
mau telepon nggak itu? Mungkin dia udah datang. Boleh coba telepon deh. Udah datang. Tapi saya, WhatsApp. aduh, saya Agak deg-degan. ngeri ya Kak Roy. Aduh, trauma. Ada yang bagaimana yang kubur-kubur gitu. Iya, mudah-mudahan Iya, jangan iya, ada iya. lagi ya. Mudah-mudahan jangan ada yang Iya mas. kubak-kubak. Dia barusan WhatsApp udah nyampe depan katanya. Oh, dia udah WhatsApp. Iya. Mau datengin nggak? Mau samperin Alasan yang- gitu. Tapi marahnya dia, apa dia suruh kemana? Apa kita harus ke sana? Nggak tahu, Mas. Kayak kita Yang harus ke penting, Mas, sana. Samperin, ya. oke. Oke. Tim kameramen boleh. Ayo, Bapak juga ikut. Ayo Pak. Yuk. Tapi dengan catatan kita ini ya, jangan sampai lecet. Iya, aduh. Darah kering. Loh, orangnya nggak? Pearl. Anaknya ikut juga ya? Anaknya ikut. Tapi diminta ikut sih anaknya, tapi nggak tahu anaknya ikut apa nggak. Oke. Pak. Pak, tunggu bareng-bareng Pak. Tunggu. Mati gue. Oh my god. Dengan Halo, saya Roy Kiyoshi. ya, saya bicara. Bapak nyari mas ini. Iya, karena dia punya utang sama saya, Pak. Berapa kalau saya boleh tahu? Utangnya 95 juta. 95 bunganya. Belum bunganya itu. Bunganya berapa ya? Kalau total Bunganya kalau total dia lebih dari 100 juta. 100 juta pas. Iya. juta lebih. Oke. 150. Ya, 150 juta. 150. Bapaknya udah sempat ada bayar masuk, uang masuk. Belum sama sekali. Oh, tadi katanya udah bayar. Ada yang dibayar. Belum sama sekali.